وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة تمسكن وتواضع وقال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر وقال صلى الله عليه وسلم كم من قائم وليس له من قيامه إلا التعب والنصب وما أراد به إلا الغافل وقال صلى الله عليه وسلم ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadhu. Hanya saja salat itu adalah tamaskun, menghinakan diri, wa tawadhu'un, dan merendah diri. Itulah hakikat salat. Seorang hamba merasa hina di hadapan Tuhannya, merendah diri di hadapan Tuhannya, tidak merasa memiliki apa-apa, dan tidak mengandalkan sesuatu apapun. Dia merasa dirinya itu miskin, dirinya itu hina, miskin dan fakir terhadap rahmat Allah, miskin dan fakir terhadap ridha Allah, dan miskin dan fakir terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat itu pada hakikatnya adalah tamaskunun, perasaan hina dari seorang hamba, wa tawadhu'un, dan merendah dirinya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana jika ada orang miskin yang menginginkan sesuatu kepada orang kaya, pasti dia akan menista diri, pasti dia akan menghinakan diri di hadapan orang kaya itu, supaya orang kaya tersebut berkenan memberinya hadiah. Dia bilang, Pak Haji, ulun sudah 2 tahun tidak punya pekerjaan. Iya, Pak Haji, anak ulun banyak, semuanya sekolah, perlu biaya. Pak Haji, utang ulun banyak sekali, sehingga ulun sangat memerlukan bantuan dari pian. Kan begitu orang miskin ketika mengharapkan belas kasih dari orang kaya. Andai kata seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, seperti orang miskin merendah diri di hadapan orang kaya supaya mendapat pemberian darinya, mengemis dari orang kaya tersebut, andai kata perilaku seperti itu dilakukan oleh orang yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak akan segan-segan untuk memberikan rahmatnya, ridhonya dan ampunannya kepada si hamba tersebut. Tetapi terkadang kita tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Sudah berapa umur kita? 20, 30, 40, atau bahkan 70? Pernahkah di dalam sholat merasa miskin dan merasa sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Manusia, kalian itu semuanya fakir, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah perasaan miskin dan rendah serta hina itu ada di dalam hati kita ketika kita sholat? Ini yang harus kita introspeksi dari diri kita. Kita evaluasi diri kita. Selama perasaan itu tidak ada, maka yang kita dapat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala pun sedikit. Masa orang fakir minta-minta dengan orang kaya tapi sombong? Gak dikasih sama dia. Pak Haji, saya punya mobil 10. Saya punya rumah seperti istana. Bisa minjam uang gak? Wah, mobil 10, rumah kayak istana, minjam uang? Gak dipinjamin. Nah, begitulah perumpamaan orang yang sholat tapi tidak pernah merasa hina di hadapan Allah, tidak pernah merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak akan memberikan kecuali sedikit. Tawadhu, merendah diri. Ciri seseorang di saat melaksanakan sholat
penuh dengan perasaan hina dan merendah diri, dia akan melaksanakannya dengan baik dan tenang. Jangankan melaksanakannya, ketika akan pergi menuju sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita umatnya, idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Apabila kalian hendak pergi mendatangi salat kalian, ini ketika akan pergi mendatangi salat, alaikum bis sakinati wal waqar, hendaknya kalian tenang dan santai. Ini baru akan pergi menuju salat, apalagi setelah masuk ke dalam salat. Ini sholat tarawih cuma 9 menit, 1/4 jam. Mana tamaskununnya? Mana tawadhu'nya? Bagaimana mungkin Allah akan banyak memberikan pemberiannya kepada orang yang sholat tarawihnya cuma 9 menit, cuma 15 menit. Dan yang seperti ini biasanya banyak peminatnya, dari kalangan orang-orang yang tidak tahu diri juga di hadapan Tuhannya. Masa sholat kayak kemos, kayak film kartun? Iya, lucu sholatnya, kayak dikejar-kejar anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Yang penting baca surah, yang penting baca ayat. Bukan masalah yang pentingnya, bukan masalah baca ayatnya, bukan itu. Kamu punya rasa malu enggak di hadapan Allah Ta'ala? Kamu punya rasa tamaskun dan tawadhu enggak ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala? Rasa hina dan rendah diri. Sedangkan Nabi mengatakan di dalam haditsnya, innamas salatu tamaskunun wa tawadhu. Hanya saja salat itu adalah tamaskun, merendah diri, menghinakan diri, wa tawadhu, dan merendahkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i. Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidaklah bertambah orang ini dari Allah kecuali semakin jauh. Salat yang dia lakukan bukan malah mendekatkan dia kepada Allah, justru akan menambah kejauhan dan jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Ta'ala itu aqrab ilaikum min hablil warid, lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Tapi gara-gara kalian sholat, dan sholatnya itu lupa, lalai, tidak merasa hina dan merendah diri, maka justru sholat kamu itu akan semakin membuatmu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ciri-ciri seseorang itu dekat dengan Allah dan sholatnya diterima oleh Allah, maka dia tidaklah lagi melakukan perbuatan keji. Dia tidak akan suka lagi melihat yang haram. Dia tidak akan sudi lagi menyaksikan foto-foto terlarang dan video-video yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya diterima oleh Allah. Dan dia tidak akan lagi kembali melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Tidak akan mau lagi untuk melakukan dosa-dosa. Kenapa? Karena sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal-hal yang keji dan mungkar tidak akan lagi dikerjakan oleh orang yang sholat. Bagaimana dengan kita? Wa sholatul ghafili, dan sholatnya orang lalai, la tamna'u, tidak akan mencegah, minal fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar.
Allah berfirman di dalam ayat tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas sekali firman itu. Lalu ada pertanyaan, saya setiap hari salat fardu dan sunnah 5 waktu tidak pernah lepas, dan yang sunnah juga saya lakukan, qabliyah dan ba'diyah, duha dan witir saya kerjakan setiap hari. Tapi kenapa saya masih saja memiliki keinginan di dalam hati untuk berbuat dosa, untuk berbuat mungkar? Jangan salahkan salatnya, jangan salahkan ayatnya. Allah tidak akan pernah keliru, Allah tidak akan mungkin salah ketika menyampaikan firman-Nya. Jangan salahkan ayatnya, jangan pula salahkan salatnya, tapi salahkan hati kamu yang lalai di dalam salat. Ini penyebabnya. Kenapa salat kita selama ini tidak pernah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Orangnya penyembahyang tapi dia korupsi. Orangnya rajin salat tapi tetap nembak togel. Orangnya rajin ibadah, bahkan setiap tahun pergi umroh, tapi masih saja nyabung ayam. Masih senang duduk di warung jableh. Kenapa? Bukan karena ayatnya yang keliru, bukan karena salatnya yang salah, tapi hati kamu yang janggal, ghafil, lalai. Setiap kali salat yang dia ingat pekerjaan, yang dia ingat urusan rumah tangga, yang dia ingat adalah kapan imam ini selesainya. Panjang sekali ayatnya. Na'udzubillah. Itulah sebab kenapa perbuatan mungkar selalu kamu lakukan padahal kamu sholat setiap hari. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita tentang makna daripada isi hati setiap manusia, biar kita sadar bahwa sholat kita selama ini masih belum benar karena kita masih melakukan perbuatan mungkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin, betapa banyak orang yang berdiri untuk salat, walaysa lahu min qiyamih, dan tidak ada baginya dari berdirinya untuk salat itu illa ta'abu wan nasab, melainkan hanya kelelahan dan kepayahan saja. Yang ada capek, yang ada rasa lelah, lututnya pegel, pinggangnya pegel, capek, lelah, tapi tidak dapat apa-apa. Sir solat tidak dia dapat, nur solat tidak dia dapat. Kenapa? Kata Imam Ghazali, wa ma arada bihi, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan sabdanya ini illal ghafila, kecuali orang yang lalai. Dialah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat apa-apa di balik salatnya, melainkan hanya rasa lelah dan rasa capek saja. Pahalanya 0, mungkin dapat juga sedikit. Sir tidak dapat, nurnya juga tidak dapat, karena ghafil, lalai kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha, tidak ada bagi seorang hamba daripada salatnya itu illa ma 'aqala minha, kecuali apa yang ia pahami darinya. Pahala yang diperoleh oleh orang yang salat itu tergantung kepada tadabbur dan tafakkurnya serta khusyuknya di dalam salat. Jikalau dia hanya khusyuk di saat takbiratul ihram saja, ya berarti dia hanya mendapatkan jatah pahala di saat takbiratul ihram. Di saat ia khusyuk hanya di rakaat pertama saja, ya berarti dia mendapatkan pahala sholat di rakaat pertama saja.
Jikalau ia bisa berhasil untuk khusyuk dari awal salat, mulai takbiratul ihram hingga salam, maka dia mendapatkan pahala salat dengan sempurna. Dan sebaliknya, na'udzubillah, jikalau seandainya ia salat dari sejak awal takbiratul ihram hingga salam, lupa, tidak ingat sama yang disembah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tadabbur, tidak ada tafakkur, tidak ada tafahum, tidak ada khusyuk, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari salatnya kecuali hanya menggugurkan kewajibannya saja. Itu saja. Ya, kewajibannya gugur, tapi pahalanya mana? Kesan daripada salatnya nol, pengaruh salatnya kosong, sehingga dia tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, dari sekarang kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa khusyuk, mulai dari takbiratul ihram dulu. Ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tanamkan di dalam hati bahwa selain daripada Allah, uangmu, jabatanmu, pekerjaanmu, semua yang kamu miliki dalam duniamu ini kecil, tidak dapat menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbiratul ihram dulu. Lanjutkan nanti sampai baca suratul Fatihah. Ingat, ketika kita membaca setiap ayat daripada suratul Fatihah, Allah jawab bacaan kita itu. Seperti yang sudah dijelaskan di pelajaran yang telah lewat. Sehingga salat kita akan semakin khusyuk. Karena pada hakikatnya di saat kita salat, kita sedang berdialog, sedang bercengkerama dengan Tuhan pencipta kita. Innamal musalli yunaji rabbah. Hanya saja orang yang salat itu pada hakikatnya bermunajat, langsung berdialog, bercengkerama dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan, kana idza hazzabahu amrun qama yatawadda wa yusalli. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dirundung oleh permasalahan, mendapat persoalan, maka beliau berwudu dan salat. Kenapa di saat mendapat problem, di saat mendapat permasalahan Rasulullah salat? Karena ketika mendapat masalah, beliau salat menghadap Allah Ta'ala, maka semua permasalahan dan persoalan itu akan terpecahkan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Qadir, Allah Maha Kuasa. Segala persoalan, sesulit apapun, apabila kita serahkan kepada Allah, apabila kita laporkan kepada Allah, maka semuanya akan teratasi. Buktikan saja, kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pergaulan atau dalam pekerjaan, wudu, salat, menghadap kepada Allah. Tapi ingat, salatnya dengan hati yang hadir, jangan yang ghafil tadi, gak ada pengaruhnya. Sudah bipe ulun bawa sembahyang itu masih gelisah, ente sembahyangnya seadanya. Jangan salahkan sembahyangnya, salahkan hati kamu yang lupa itu. Waqala ahlul ma'rifah, dan berkata ahlul ma'rifah. Nih ahli ma'rifat nih. Hah? Ini ahli ma'rifat betulan ini. Bukan abal-abal. Iya. Sekarang banyak ngaku ahli ma'rifat, tapi nggak tahu ma'rifat itu apa. Ayo kita belajar nih dengan ahli ma'rifat. Apa kata ahlul ma'rifah? As-salatu arba'atu asya'a. Salat itu ada 4 macam. Kalau orang ma'rifat, ahli ma'rifat berbicara, maka yang dibicarakannya itu hakikat. Ingat itu. Ahli ma'rifat kalau berbicara biasanya yang dibicarakan mereka adalah hakikat. Salat itu kata beliau arba'atu asya, ada 4 macam.
Artinya hakikat sholat ini terdiri dari 4 ini. Kalau ini dilaksanakan, maka kita meraih hakikat sholat. Apa itu? Asyuru'u ma'al ilmi. Asyuru'u ma'al ilmi. Memulai melakukan sholat itu bersamaan dengan ilmu. Ente harus tahu dulu ilmunya. Harus paham syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh sholat, dan apa saja yang membatalkannya. Itu ilmu. Gak bisa sholat asal-asalan. Yang penting ada Fatihah, ruku, sujud sampai salam. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Sholat adalah bahagian dari amal. Kamu laksanakan tanpa ilmu, ditolak sholat kamu itu, tidak akan diterima. Nah, ini yang penting pertama. Asyuru'u ma'al ilmi. Memulai untuk melaksanakan sholat bersamaan dengan ilmunya. Kamu harus mengetahui ilmunya. Kayak Habib ulun supaya tahu ilmunya dari awal, dari syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh sholat, dan apa saja yang membatalkannya. Ya dengan guru, belajar dengan para ulama. Alhamdulillah di Simpang 4 sudah banyak guru-guru agama. Ada Ustadz Saifur Rahman, ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Abdul Aziz. Banyak ya guru-guruan. Bisa bertanya kepada mereka kalau tidak tahu. Kalau gurunya tidak tahu, nanti gurunya akan mendiskusikan dengan ustadz-ustadz lainnya. Kan enak seperti itu. Sehingga permasalahan akan terpecahkan. Jangan main hakim sendiri. Apa maksudnya main hakim sendiri? Memutuskan sendiri. Wah, menurut saya sah-sah saja itu. Wah, menurut saya katanya bapak. Menurut kamu, agama menurut kamu. Hebat sekali kamu. Agama bukan teka-teki silang, tebak-tebakan. Agama itu ilmu yang tidak akan diperoleh kecuali melalui ta'allum, belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan alternatif belajar, bukan dengan tebak-tebakan. Ini bukan teka-teki silang. Menurut saya pindah-pindahnya karena papa kololeh. Ya Allah, ada ulama, ada guru agama masih main tebak-tebakan. Tanya biar jelas. Itu pertama, harus tahu ilmunya. Yang kedua, wal qiyamu ma'al haya, dan berdiri bersamaan dengan rasa malu yang bangkit dari dalam hati. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika berhadapan dengan ulama memiliki rasa malu karena banyak dosa. Itu baru sama ulama. Kamu ketika sholat berhadapan dengan Allah, bukan dengan ulama lagi, Tuhannya ulama ini. Jika kamu merasa malu ketika berhadapan dengan orang soleh, dengan ulama, maka mestinya kamu harus lebih malu lagi ketika berhadapan dengan Tuhan mereka dan Tuhan kamu, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Malu kita, banyak dosa menghadap Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, rasa malu yang ada di hatinya bukan hanya di saat sedang sholat, bahkan ketika berwudu beliau sudah malu dan takut kepada Allah, sampai wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, terkadang sampai pingsan. Ketika ditanya kenapa seperti itu, beliau menjawab, atadruna baina yadaiman aqumu wa unaji. Tahukah kalian di hadapan siapa sebentar lagi aku akan berdiri dan bermunajat? Subhanallah. Dari sejak taharah, dari sejak berwudu sudah khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haya, rasa malu dari dalam hati.
Praktekkan nanti ini, jangan hanya didengar saja, merasa malu di hadapan Allah. Kalau kamu sudah merasa malu di hadapan Allah, nggak mungkin kamu sembahyangnya tarawihnya 9 menit. Nggak mungkin tarawihnya 1/4 jam. Malu. Iya, sama Allah Subhanahu wa taala. Masa cepat banget? Orang malu masa cepat-cepat? Itu yang kedua. Wal ada'u, dan melaksanakannya ma'at ta'zim, bersamaan dengan penuh pengagungan dari dalam hati. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau sudah mengagungkan sesuatu, pasti kamu akan melupakan yang lainnya. Ketika kita mengagungkan sesuatu, kita akan lupa dengan yang lainnya. Begitu. Mengagumi, misalnya siaran televisi, main bola, nonton kesebelasan A melawan kesebelasan B. Udah, itu yang menurut kamu yang paling agung saat itu. Maka kamu tidak akan pernah memperdulikan siapapun. Sampai tengah malam bininya menelepon, abahnya, sadang sudah bulik, hadang dulu umahnya, 1/4 jaman lagi. Udah ditinggalkan umahnya. Seakan-akan bola lebih hebat daripada umahnya. Kenapa? Karena dia mengagungkan menonton bola di saat itu. Nah, bagaimana kira-kira kalau engkau sholat dan mengagungkan Allah di dalam sholatmu? Apakah mungkin kamu masih sempat mengingat duniamu? Kira-kira tidak akan mungkin kamu mengingatnya. Kalau memang sholat kamu itu dipenuhi dengan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Ini hakikat sholat. Nyaman menyambat, iya, tapi mengamalkannya. Amalnya yang penting. Wal khuruju ma'al khauf, dan keluar apa? Dari sholat ma'al khauf, bersamaan dengan rasa takut di dalam hati kita. Ketika akan memulainya kita tahu ilmunya dan sadar. Ketika kita menjalankannya hati penuh dengan ta'zim dan rasa malu. Dan ketika keluar dari sholat, maka keluarnya dari sholat kita bersamaan dengan rasa khauf, rasa takut dari dalam hati. Takut kurang dalam menjalankan sholatnya. Takut ditolak dan tidak diterima sholatnya. Begitu. Jangan ujub. Ini mentang-mentang sholat 5 waktu, mentang-mentang bisa tahajud dan witir, lalu ujub, merasa bangga diri, merasa hebat, merasa paling suci. Na'udzubillah. Betapa banyak, kata Nabi Allah Isa, api itu dipadamkan oleh angin, dan betapa banyak pula amal ibadah itu dipadamkan oleh rasa ujub, bangga diri. Kam min narin atfa'at harrihu wa kam min ibadatin abtalah afsadahal ujubu. Betapa banyak api itu dipadamkan oleh oleh angin, dan betapa banyaknya pula ibadah itu dirusak oleh rasa ujub. Orang yang sholatnya betul-betul lillah, maka ketika keluar dari sholat, dia tidak merasa sholatnya itu hebat. Justru dia takut, khawatir sholatnya tidak diterima. Itu orang yang betul-betul sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipraktekkan oleh salah seorang ulama sufi, Hatim al-Asam. Ada seorang faqih yang bernama Isam bin Yusuf datang kepada Hatim al-Asam untuk menguji keilmuannya. Ketika sampai di hadapan Hatim, Isam berkata, "Ya Hatim, kaifa tusalli?" Wahai Hatim, bagaimana kamu salat? Saya mau dengar salat kamu itu bagaimana? Faqih, ahli fikih memang Isam bin Yusuf ini. Dia ingin mengetes, ingin menguji tentang salatnya Hatim al-Asam. Kata Isam bin Yusuf, "Kaifa tusalli?" Bagaimana kamu salat wahai Hatim? Ceritakan kepada saya. Hatim tersenyum. Beliau tahu Isam ini tidak bertanya sungguhan, dia ingin menguji. Tapi beliau berprasangka baik dan menjawabnya dengan tulus. Apa kata beliau?
Inni idza qumtu ila shalah fa'aghsilu a'dha'i wa aghsilu qalbi. Saya apabila berdiri untuk sholat, saya basuh anggota tubuh saya dan saya cuci hati saya. Membasuh anggota tubuh saya itu namanya wudu zahir. Dan saya yakin wahai Isam, kamu tahu itu wudu zahir. Niat basuh muka, tangan sampai siku, sebahagian mengusap sebahagian dari kepala, membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki serta tertib. Semua orang tahu. Isam terdiam. Lantas yang kamu maksud dengan wudu batin dan membasuh hatimu dengannya itu apa? Maka Hatim Al-Asam menjawab, kata beliau, wa aghsilu qalbi, dan aku cuci hatiku. Min, pertama daripada hubbid dunia, cinta kepada dunia. Warriyasah, cinta kepada kepemimpinan, berambisi untuk mendapatkan riyasah, jabatan atau kepemimpinan. Ketika sholat aku buang itu semua. Yang ketiga, apa lagi? Dan aku bersihkan hatiku daripada al-ghilli, rasa dendam kepada orang. Gak ada lagi sudah rasa dendam kepada orang. Terus wal hasad, dan dengki, iri kepada orang. Saya bersihkan hati saya dari penyakit itu semua sebelum saya sholat. Setelah saya nyatakan hati saya bersih daripada itu, dari kotoran-kotoran itu, maka wudu batin saya selesai. Fa'aqumu, dan kemudian aku berdiri, ukabbiru bil ihsan. Fa'aqumu, dan aku berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal Ka'batu amami, dan Ka'bah terlihat jelas di hadapan mataku. Kemudian malaikat Raqib Atid ada di dekatku. Malaikat Israel ada di belakangku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan kakiku seakan-akan sedang berpijak di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah aku merasa seperti itu, baru aku takbir dengan indah, dengan bagus. Fa'ukabbiru bil ihsan, Allahu Akbar. Setelah itu aku pun berniat, dan aku ruku' dengan penuh hina. Kemudian i'tidal dan sujud dengan penuh merendah diri. Kemudian aku bertasyahud dengan penuh raja dan harapan kepada Allah. Kemudian aku sudahi solatku dengan salam dari hati yang tulus. Itulah wahai Isam, solat yang aku lakukan selama 30 tahun terakhir ini. Mendengar itu, Isam langsung berkata, wallahi ya Hatim, lam yakdir alaiha ghairuk. Demi Allah wahai Hatim, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan solat seperti itu kecuali kamu. Fabaka bukaan syadida, maka Isam pun menangis sejadi-jadinya. Radhiyallahu anhuma. Ini jangan macam-macam menguji atau mencoba ahli tasawuf, kendati pun kamu ahli fikih. Begitu. Ini hakikat solat. 30 tahun saya seperti itu solatnya, kata Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu arda. Penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. Semua duniawi dibuang dari dalam hatinya. Orang-orang terdahulu seperti itu. Mereka sangat takut kepada Allah, dan amal ibadahnya itu ikhlas hanya semata karena Allah, bukan yang lainnya. Sangat takut, khawatir akan dipuji oleh orang, sehingga mereka menutupi amalnya. Ibrahim At-Taimi mengatakan, al-mukhlisu man yaktumu
hasanatihi kama yaktumu sayyi'atih. Orang yang ikhlas itu, kata Ibrahim At-Taimi, adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti ia menyembunyikan kejahatannya. Ayo di antara kita, ada yang mau membeberkan kejahatan dan keaibannya? Hah? Saya tadi malam tahu nggak main judi. Kemarin saya minuman keras. Ada yang begitu? Sebahlul-bahlulnya orang nggak ada yang kayak begitu. Kecuali orang gila. Iya kan? Kenapa? Takut, malu. Keaibanmu kamu tutup-tutupi rapi supaya orang nggak tahu. Begitu kan? Maka begitu pula kebaikan kamu. Tutupi ia sebagaimana kamu menutupi kejahatan kamu. Baru kamu dikatakan ikhlas. Abu Sa'ib radhiyallahu anhu disebutkan, kana idza taraqahu buka fi sama'i Qur'anin aw haditsin aw nahwihima yasrifuhu ila tabassum. Abu Sa'ib rahimahullahu ta'ala itu di antara kebiasaannya, apabila beliau sedang akan menangis karena mendengar Quran atau karena mendengar hadis atau yang lainnya, beliau palingkan keinginan untuk menangis itu diganti dengan senyuman. Khawatir nanti menangis betulan, akhirnya dipuji orang, muncul ria di hati. Oh mah khusyuk benar si Dinto, sampai menangis-nangis membaca Quran, sampai menangis-nangis membaca doa. Ria kamu. Abu Sa'ib takut. Jadi ketika hatinya ada perasaan sedih, ingin menangis, berusaha beliau untuk mengalihkannya agar tidak menangis dan dirubah seolah-olah beliau tersenyum, padahal hatinya terbakar. Radhiyallahu anhu warḍah. Orang seperti ini hebat. Tapi kita nggak boleh prasangka buruk sama orang ya. Manusia itu ada yang kadang-kala tidak sanggup untuk menahannya. Itu namanya ghalabah. Ada orang yang memang tidak sanggup menahan rasa tangis. Itu ghalabah. Ghalabah. Ada yang bahkan pingsan. Ghalabah itu refleks. Dia tidak bisa menguasai diri, lalu menangis, dan dia sudah berusaha menahannya, tapi nggak bisa juga. Akhirnya refleks, air mata berlinang dengan sendirinya. Ini lain lagi ceritanya. Kalau tadi enggak, tangisannya masih bisa ditahan, tahan. Karena kalau kamu tetap tampakkan rasa tangis itu, nanti khawatir setan datang. Akhirnya orang-orang memuji kamu dan muncullah rasa ria di dalam hati kamu. Bahaya. Itu bahaya. Ada yang kadang-kala juga mencela dan merendahkan dirinya di hadapan orang banyak, padahal dia ingin supaya dipuji. Kata Imam Al-Hasanul Basri, man zamma nafsahu fi mala'in faqad madahaha wa dzalika min alamatir riya. Barang siapa yang mencela dirinya di hadapan orang ramai, orang banyak, itu pada hakikatnya dia memuji dirinya sendiri. Dan itu adalah termasuk daripada tanda-tanda riya. Ulun ni napada alim kada jua, ahli ibadah kada jua. Ulun ni jahat. Ulun ni bukan orang baik. Jadi jamaahnya, Masya Allah, tawaduk benar guru tuh, tawaduk benar habib tuh. Misalnya ya, tawaduk benar ustadz atau kiai itu. Itu kan maksud kamu? Na'udzubillah. Kalau kamu ingin mencela diri kamu, sendirian aja di kamar. Ya Allah, sama Allah, ini hambamu yang hina. Ya Allah, ini hambamu yang fakir. Ya Allah, ini hambamu yang berlumur dosa. Udah gitu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih mengatakan tentang para ulama terdahulu, qad fatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraqat dzikra tulal umri wal kutuba sajjadu lailatihi bakkau khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Kata beliau, duhai
telah banyak orang-orang baik dari kalangan manusia melewati aku. Mereka sudah wafat. Betapa banyak dulu mereka itu. Apa perbuatan mereka? Ma parakat dzikra tulal umuri wal kutuba. Mereka tidak pernah berpisah daripada berzikir seumur hidup mereka, dan tidak pernah berpisah dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab ilmu. Kemana mereka pergi? Mereka bawa kitab. Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar rahimahullah ta'ala, ketika meninggal dunia, di atas beliau, di atas dadanya ada kitab. Kitab Syarah Tahrir, karangan beliau sendiri, Tuhfatut Tullab bi Syarhi Tahrir radhiyallahu anhu. Di atas dadanya ada kitab. Habib Umar bin Hafid, guru kita, orang alim, kakaknya Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim rahimahullahu ta'ala, orang alim, kemana-mana bawa kitab, padahal kitab sudah ada di dadanya. Nanti kalau di pesawat Habib Ali Masyhur duduk, Habib Umar suruh baca kitabnya. Baca Habib Umar kitab, Habib Masyhur dengerin. Begitu mereka. Ma parakat dzikra tulal umri wal kutuba. Mereka tidak berpisah daripada zikir. Lidahnya basah dengan zikir, hatinya penuh dengan zikir, dan tidak pernah pisah dengan kitab. Kemana-mana bawa kitab, dibaca, bukan dipajang. Kenapa? Punya lemari kitab, kitabnya ratusan, ribuan bahkan, buat nakut-nakuti orang. Suruh baca nggak bisa. Apa kan? Dipajang gitu. Bisalah ikan baca kitab, sing bacakan kitab di rumah. Hehehe. Sedikit-sedikit dah. Pas disuruh, kada tahu mana fa'il, mana maf'ul. Pas kada bisa, ge sanak cucu aja barang sanak cucu kah. Ya enggak apa-apalah, mending majang kitab ya daripada majang yang enggak karuan. Allahu akbar. Apa pekerjaan mereka? Sajjadu lailatihi, baka'u khalwatihi. Malam mereka sujud. Sujud ibadah kepada Allah. Baka'u khalwatihi. Di kesendirian, di kesunyian mereka menangis. Di saat sunyi, sendirian, sepi, nangis. Kenapa? Min khaufi malikihi. Karena takut kepada Tuhan yang memilikinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasta'dzibut ta'aba. Mereka menikmati segala yang dianggap melelahkan oleh orang banyak. Orang-orang mungkin akan merasa lelah ketika bangun malam karena dia harus melawan rasa kantuk, apalagi pas musim hujan. Tapi mereka menikmati itu semua. Orang-orang kemungkinan besar di saat malam tiba, mereka akan lelah untuk tahajud. Capek lutut ini, capek rasanya lidah ini baca Quran. Tapi mereka menikmati itu semua. Yasta'dzibut ta'aba radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tidak bisa beramal seperti amal mereka, minimal kita mencintai mereka, minimal kita sayang dengan mereka. Mudah-mudahan yang mencintai ini ikut sertakan dengan yang dicintai. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab pada 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu merahmati kita, membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar, dan menjadikan hati kita sebagai hati yang khusyuk, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Mudah-mudahan kita selalu senang berzikir, menyebut namanya dengan lisan dan dengan hati kita. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Di bawah pimpinan orang-orang saleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah di khairatid dunya wal akhirah. Ini pertanyaan. Pertanyaanlah. Ada pertanyaan? Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama. Saya mau tanya, apakah ada salat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ada. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, wa tusannur rawatib, dan disunahkan salat rawatib.
bahkan termasuk sunnat yang muakkadah. Lalu dibahas rawatib itu begini-begini, qobliyah subuh, rakaatil fajr, kemudian tidak ada ba'diyahnya, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar dan tidak ada ba'diyahnya asar, kemudian qobliyah maghrib tetapi tidak muakkadah dan ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah isya juga tidak muakkadah, kemudian ba'diyah isya dibahas. Lalu kemudian pembahasan itu dilanjutkan dengan wal jumu'atu kadzuhri, dan sholat Jumat sama seperti sholat zuhur. Artinya apa? Sebagaimana zuhur ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya, maka Jumat pun begitu. Paham ya? Wal jumu'atu kadzuhri, dan sholat Jumat sama persis seperti sholat zuhur dalam segi kesunnahan untuk melaksanakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Hanya saja yang harus diingat, apabila kita masuk masjid sedangkan khotib sudah menyampaikan khutbah, maka dilarang untuk sholat sunat qobliyah, bahkan diharamkan oleh para ulama. Tetapi kita boleh melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau qobliyah nggak boleh, tahiyatul masjid boleh. Lalu para ulama memberikan solusi kepada kita agar sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah Jumat tetap bisa dilaksanakan, maka ikutkan, sertakan sholat qobliyah Jumat itu dengan tahiyatul masjid, digabung. Jadi boleh. Asalnya tidak boleh, jadi boleh karena ikut dengan tahiyatul masjid, menumpang, ya, boncengan dengan tahiyatul masjid. Itu namanya boleh tabaan, bukan ibtidaan. Kalau ibtidaan langsung sholat qobliyah Jumat haram kalau khotib sudah naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Tapi kalau tabaan, mengikut dengan tahiyatul masjid, masih boleh kita berkesempatan untuk salat sunat qobliyah Jumat. Jadi niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid wa qobliyatil jum'ati lillahi ta'ala, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Menumpang, tabaan namanya, mengikut. Aku berniat salat sunat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh. Tapi kalau kamu hanya berniat tahiyat qobliyah Jumat saja, dosa. Bukan pahala yang kamu dapat, malah dosa. Niatnya ingin dapat pahala dalam sholat rawatib qobliyah Jumat, malah dosa yang kamu dapat. Kenapa? Karena kamu tidak tahu ilmunya. Inilah penyakitnya, risikonya, konsekuensinya ketika orang beribadah tidak didasari ilmu. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Amin, Allahumma amin. Oh, ada lagi. Nah. Pertanyaan online. Loh, kok online? Ini online. Emang online sekarang ya? Saya bertanya bukan untuk menentang, namun saya bertanya ingin lebih menambah ilmu pengetahuan. Baik, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa seorang istri harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya sendiri? Padahal kan orang tua kita yang mengurus kita sejak masih kecil, tetapi setelah menikah kami para perempuan malah diwajibkan mengutamakan suami. Ini kayaknya sedang ya bukan menentang dia, memang ingin tahu ya. Pertama, ketika kamu masih belum menikah, hak nafkah adalah diwajibkan dan dibebankan kepada ayah dan ibumu. Tetapi setelah kamu menikah, maka hak nafkah itu telah berpindah
kepada suamimu, bukan ayah dan ibumu lagi. Ingat itu. Terutama para suami ini, ingat itu. Kamu yang menafkahi istri kamu, bukan istri kamu yang nafkahi kamu. Bukan mertua yang nafkahi kamu. Enak banget mentang-mentang istri orang kaya, mertua orang kaya, numpang tinggal di rumahnya. Santai begitu. Kamu laki-laki, iya. Hak kewajiban kamu memberi nafkah kepada istri kamu. Itu pertama alasannya. Karena hak nafkah dari orang tua berpindah kepada suami. Dan yang kedua, di antara hikmahnya adalah kamu setelah suamimu mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha, disitulah letak serah terima antara orang tua dengan suami kamu. Orang tua kamu sendiri yang menyerahkan kamu kepada dia, sehingga hak paten sekarang ada di tangan suamimu. Karena orang tuamu sendiri yang menyerahkan kamu kepadanya, kepada suami kamu. Angkahtuka wa zawwajtuka ibnati fulanah. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan putriku, kata dia, yang bernama fulanah. Siapa yang bilang itu? Walinya sendiri kan? Abahnya sendiri kan? Dia yang menyerahkan sepenuhnya. Jadi hak suami itu pada hakikatnya hak abah juga. Ingat, hak suami pada hakikatnya adalah hak abah juga. Kenapa? Karena abahmu yang mempercayakannya kepada suami kamu. Jadi kamu bakti kepada suami kamu, pada hakikatnya kamu menjalankan baktimu kepada ayahmu yang menyerahkan kamu kepada suamimu. Jangan salah. Enggak, Bib, saya dulu dinikahkan sama Pak Naib, bukan abah saya. Ya Pak Naib juga enggak berani nikahkan kalau enggak ada perwakilan dari ayah kamu. Kan begitu. Paham? Nah inilah kenapa sebab suamimu diutamakan. Namun walaupun demikian bukan berarti kamu diajak untuk durhaka kepada orang tuamu, bukan. Tetap kamu bakti kepada kedua orang tuamu dan kamu juga wajib untuk memenuhi hak kamu kepada suamimu. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada manusia, kepada makhluk yang sama, andai kata itu boleh, tentu yang aku suruh adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Dari saking besarnya hak-hak suami terhadap istrinya yang harus dijalankan oleh si istri. Paham? Jadi pada hakikatnya ketika kamu sudah menikah, orang tuamu lah yang menyerahkan kamu kepada suami kamu. Dan kamu wahai para suami, amanat yang diserahkan oleh orang tua istrimu kepada kamu jalankan dengan baik, jalankan dengan benar. Jangan sampai menjadi suami yang zalim, jangan sampai menjadi suami yang diskriminasi, tidak adil. Iya. Yang apa namanya? Hari-hari memarahi, memaki, kemudian memukul, main tangan, KDRT dan lain sebagainya. Na'udzubillah, taubat kamu. Karena istrimu adalah amanat. Istrimu adalah amanat. Jadi begitu. Jadi orang tua kamu yang menyerahkan kamu kepada suami kamu, sehingga hak orang tua kamu berpindah kepada suami kamu. Hak untuk ditaati, hak untuk menafkahi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebahagian saja. Masih banyak hikmah-hikmah lain yang disebutkan oleh para ulama yang mungkin kita tidak bisa menyebutkannya secara mendetil, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjawab pertanyaannya. Amin Allahumma amin. Amin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر وانثى وذكر ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون
waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.